Pemurnian Ki terkuat, episode 661-670. Bab 661 Pria di Balik Layar. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, pengorbanan. Aku tidak tahu di era apa tuan di mulutmu itu hidup. Lagi pula, di eraku, tinju adalah kata terakhir. Fang Yu berkata dengan ringan, aku ingin mendapatkan harta karun di kuil agung. Yang aku butuhkan hanyalah mengalahkanmu untuk memohon belas kasihan, dan kamu tidak perlu membayar berapapun harganya. Saat dia berbicara, Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan dengan kasar menendang kompor di depannya. Ledakan, seluruh tripod tungku ditendang keluar dan meledak di udara, dan cairan kental serta pecahan tripod tungku terciprat kemana-mana. Beraninya kamu menghancurkan altar tuanku. Sial, raksasa Taizong jelas sangat marah dan meraung. Aku ingin menghancurkanmu menjadi bubuk. Begitu suara itu turun, Fang Yu segera merasakan gelombang tekanan di atas kepalanya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat tinju besar tembus pandang dengan cahaya cian samar, menghantam posisinya. Wow, Fang Yu menjauh dari tempat itu. Ledakan, pukulan ini menghantam tanah, dan terdengar suara keras. Pada saat ini, sepertinya ruang angkasa akan runtuh. Sebelum Fang Yu berdiri diam, ada angin sejuk lagi di langit. Sebuah pijakan kaki besar yang juga bersinar dengan cahaya biru samar menghantam Fang Yu. Dibandingkan dengan tinju, pijakan kaki ini mencakup area yang lebih luas. Kali ini, Fang Yu tidak memilih untuk menghindar, tetapi bergegas menuju kaki. Ledakan, Fang Yu berada di udara, bertabrakan dengan kaki, dan suaranya memekakkan telinga. Dengan kekuatan Fang Yu yang sangat kuat, dia tiba-tiba meledakkan kaki yang akan dia injak dan terbang ke atas. Tinju dan kaki yang besar, benar-benar raksasa. Mata Fang Yu sedikit basah, dan sosoknya terbang ke atas. Pada saat yang sama, dia memanggil Suan Ranqi dan mengubahnya menjadi cahaya untuk menerangi seluruh ruangan. Bas, kekuatan kuat Suan Ranqi membuatnya memancarkan cahaya seperti matahari kecil, menerangi seluruh ruangan secara instan. Fang Yu segera melihat keberadaan apa yang berdiri di depannya. Itu benar-benar raksasa, tingginya sekitar 30 meter, namun tubuhnya tidak terlihat seperti entitas nyata, melainkan benda tembus pandang dengan cahaya hijau samar. Fang Yu bahkan tidak bisa menyebutnya manusia jika ia tidak melihat kepala dan sepasang matanya yang bersinar. Meski kekuatannya tidak kuat, kekerasan tubuhnya sangat kuat, pukulan barusan tidak membuat seluruh tubuhnya hancur. Fang Yu berkata sambil melihat raksasa di depannya. Fang Yu juga merasa sedikit penasaran dengan tubuh tembus pandang raksasa itu yang bersinar dengan cahaya biru. Mungkinkah ini, baju besi roh? Yang disebut pelindung roh adalah transformasi aura menjadi suatu entitas, mencapai tubuh yang jauh lebih kuat dari daging dan darah. Untuk mengejar kekuatan tubuh fisik, ubah dirimu secara langsung menjadi raksasa dengan pelindung roh. Ini terlalu sulit. Fang Yu memandang raksasa Taizong di depannya dan berkata, "Apa?" Raksasa Taizong meraung, posturnya tiba-tiba meningkat, mengangkat tangan kanannya, dan membanting Fang Yu ke udara. "Biarpun kamu menjadi armor roh, kekuatanmu sendiri tidak kuat, tidak peduli seberapa besar tubuhmu, itu tidak berguna." Fang Yu tersenyum tipis, dan menarik kaki kanannya kembali ke arah tinju yang dilempar, dan tiba-tiba menendangnya. Ledakan. Fang Yu bertabrakan dengan tinju raksasa itu lagi. Kali ini hasilnya masih sepihak. Tinju raksasa Taizong ditendang kembali oleh Fang Yu, dan kekuatan yang kuat membawa tubuh besarnya berulang kali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Raksasa Taizong berdiri kokoh, dan memandang Fang Yu, yang terlihat sangat kompak dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan hatinya penuh dengan ketakutan. Setelah armor rohnya diubah, kekuatannya mencapai titik ekstrimnya, dan menghancurkan semua orang dengan satu pukulan. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu, ia telah diledakkan satu demi satu. Anda tahu, ada banyak batasan di ruang ini. Siapapun di ruang ini harus ditekan lebih dari 80% kekuatannya. Dengan kata lain, Fang Yu di depannya hanya menggunakan 20% dari kekuatannya. Apakah itu cukup untuk menghancurkannya? Ini, sama sekali tidak mungkin. "Siapa namamu?" Raksasa Taizong memandang Fang Yu dan bertanya dengan suara yang dalam. "Fang Yu," jawab Fang Yu. "Fang Yu, matilah aku." Raksasa Taizong tiba-tiba menyerang, telapak tangannya bergerak maju dan dia ingin menembak Fang Yu ke dalam saus daging. Ledakan, Fang Yu tidak menghindar,
tetapi dipukul oleh kedua telapak tangannya dengan suara keras. Berhasil. Tidak 2 detik setelah raksasa Taizong bahagia, dia merasakan tangan di depannya tiba-tiba terbuka. Lalu, sebuah cahaya menyala di depannya. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh besar raksasa Taizong terbang seperti bola meriam. Sebuah lubang hitam muncul di langit di atas kuil agung. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar. Ini adalah kuil agung yang dikatakan Sang Xian. Ini adalah pria dengan mata segitiga dan hidung bengkok. Sekilas, dia adalah orang yang kejam dan tercela. Menunggu pembukaan kuil agung, kamu segera masuk dan langsung menuju titik terdalam. Sebentar lagi kamu akan menemukan peti harta karun yang ditempatkan di platform tinggi. Peti harta karun adalah artefak suci yang saya butuhkan. Ambil saja seluruh peti harta karun dan segera kembali. Apa yang dikatakan Dao Kong Sang Xian, pria itu mengingatnya dengan sangat jelas, tidak melewatkan satu kata pun. Saya akan menyelesaikan tugas ini dengan sukses, Tuhan. Pria itu berkata dalam hatinya. Setelah itu, dia melihat ke bawah ke gedung di bawah, matanya bersinar karena ketakutan dan kegembiraan. Kekuatannya tidak setingkat jenderal, tapi kali ini Sang Xian mengirimnya untuk melakukan tugas penting seperti itu. Ini mengungkapkan sebuah pesan. Dao Kong Sang Xian, hargai dia. Oleh karena itu, dia tidak dapat memenuhi kepercayaan Dao Kong Sang Xian. Dia harus menjalankan misi ini dengan sempurna. Jika dia bisa menyenangkan Dao Kong Sang Xian, mungkin dia bisa menduduki kursi jenderal. Setelah pria itu berada di udara beberapa saat, dia melihat ke bawah dan terbang menuju pintu yang lebih keras. Di depan gerbang, Su Lengyun dan Bai Ran masih menunggu. Su Lengyun, yang diperbaiki oleh meridian Lin Batian dan memperoleh persepsi yang kuat, merasakan aura aneh datang. Seseorang sedang mendekati lokasi kita. Wajah Su Lengyun sedikit berubah dan dia berkata, kita harus berhenti, kata Bai Ran dengan tatapan penuh inspirasi. Jangan khawatir, ayo sembunyi dulu dan amati situasinya secara rahasia, tanpa harus membuat ular pingsan, kata Su Lengyun. Bai Ran mengangguk, dan mengikuti Su Lengyun meninggalkan tempat itu, menyembunyikan sosok dan nafasnya. Tak lama kemudian, pria itu jatuh dari langit dan berdiri di depan gerbang. Melihat lubang kunci di pintu, pria itu mengerutkan kening. Jelas sekali, kuil agung belum dibuka. Namun kata Sang Xian, kuil agung pasti akan dibuka hari ini, dia hanya perlu menunggu. Pria itu tidak menyadarinya. Di balik pagar tidak jauh di belakangnya, Su Lengyun dan Bai Ran, yang menyembunyikan sosok dan nafas mereka, sedang mengawasinya. Bang, 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 ada suara teredam demi suara, bergema di angkasa. Jangan melawan, tolong, aku menyerah. Akhirnya, raksasa Taizong tidak bisa menahan serangan kritik berturut-turut Fang Yu, dan terus memohon. Pada saat ini, tubuh besar raksasa Taizong gelombang www.novelringan.com gelombang sedang berbaring di tanah. Fang Yu, berdiri di atas kepalanya seperti bukit, mengangkat tangan kanannya. Kamu menyerah tepat waktu, kalau tidak aku akan mematahkan kepalamu dengan pukulanku. Fang Yu tersenyum. Aku punya mata tapi tidak tahu Gunung Tai. Tolong selamatkan hidupku. Raksasa Taizong tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya, memohon. Selama kamu mengirimku ke kuil agung, aku tidak akan melakukan apapun padamu, jika tidak. Fang Yu memutar lehernya dan mengeluarkan suara berderak. Aku tidak bisa mengirimmu langsung ke kuil agung. Raksasa Taizong gemetar. Hah, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Fang Yu. Tuanku, tetapkan aturan yang tidak dapat diubah untuk ruang ini saat itu, yaitu pengorbanan, yaitu altar yang baru saja Anda lihat, untuk mendapatkan daging dan darah serta basis budidaya seorang biksu di atas tahap jiwa baru lahir, dan kemudian kuil agung bisa dibuka. Raksasa Taizong menjelaskan. Maksudmu satu orang harus dikorbankan untuk membuka kuil agung? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Ya, sekarang ada seorang pria berdiri di depan gerbang. Aku bisa menariknya ke bawah dan membiarkan dia berkorban, lalu mengirimmu ke kuil agung. Bagaimana menurutmu? Kata raksasa Taizong. Ada seorang pria di depan gerbang. Fang Yu terkejut, dan hal pertama yang dia pikirkan adalah Su Lengyun dan Bai Ran. Tapi mereka jelas-jelas berjumlah 2 orang, dan karena perintah Fang Yu, mereka juga berada agak jauh dari gerbang. Hanya satu orang yang muncul lagi pada waktu yang tepat. Orang ini kemungkinan besar menginginkan Fang Yu sebagai korban,
sehingga dia bisa langsung masuk ke belakang panggung kuil agung. Oke, kamu bisa menariknya pergi. Fang Yu berkata sambil mencibir dari sudut mulutnya. Di depan gerbang kuil agung, pria bermata segitiga itu sedang memperhatikan perubahan di gerbang tersebut. Begitu pintu terbuka, dia akan segera memasukinya, dan sesuai dengan instruksi Dao Kong Sangxian, dia akan mendapatkan peti harta karun berisi artefak suci secepat mungkin. Namun Bairan dan Su Lengyun yang bersembunyi di belakang, bingung saat melihat pria ini tidak bergerak, bertanya-tanya apa tujuan pria yang muncul tiba-tiba itu. Kakak, tapi saat ini, kedua pintu kuil agung tiba-tiba mengeluarkan suara kaku. Kedua pintu itu memperlihatkan celah lagi. Pria bermata segitiga yang berdiri di depan pintu tersenyum, mengira kuil agung telah dibuka. Wow, detik berikutnya, kekuatan hisap yang kuat menyedot pria itu ke dalam. Retak, kedua pintu tertutup kembali. Bairan dan Su Lengyun di belakang pagar pembatas menunggu beberapa detik sebelum tubuh mereka muncul. Orang ini juga tersedot oleh celah pintu. Dia jelas tidak memasukkan kuncinya, kata Bairan dengan takjub. Su Lengyun mengerutkan alisnya erat-erat, dan ada ekspresi khawatir di matanya yang cerah. Setelah beberapa saat, pria bermata segitiga itu tiba di tempat yang benar-benar aneh. Lingkungan sekitar redup, dan hanya ada tungku dengan api hijau di depannya. Memperhatikan dua boneka yang berdiri di kedua sisi tripod tungku, pria bermata segitiga itu sangat ketakutan hingga ingin mundur. Namun saat ini, dia menyadari bahwa anggota tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sepertinya ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang mengikat anggota tubuhnya sepenuhnya. Apakah ini bagian dalam kuil agung? Itu benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Sangxian menyuruhnya masuk lebih dalam dan mengambil peti harta karun, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Apa yang terjadi? Dilihat dari suasana sekitarnya, dia datang ke tempat ini dan itu jelas bukan hal yang baik. Untuk sesaat, hati pria bermata segitiga itu tenggelam ke dasar. Ia tidak berani curiga bahwa Dao Kong Sangxian sengaja menjebaknya. Tapi saat ini, situasinya tidak tepat. Istirahatlah dan biarkan aku datang. Saat ini, pria bermata segitiga mendengar suara laki-laki datang dari atas. Tapi karena paksaan yang tidak bisa dijelaskan, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Bas! Tiba-tiba, bagian belakang tripod tungku menyala. Orang di balik tripod tungku adalah Fang Yu. Kamu boleh datang ke sini, kamu tidak bisa mengatakan itu takdir. Kamu hanya bisa mengatakan bahwa itu kamu, atau orang di belakangmu, yang membuat perasaanmu sendiri. Fang Yu memandang pria bermata segitiga di depannya dan berkata dengan ringan. Pria di depannya baru berada di tahap awal tahap jiwa baru lahir, dan kekuatan semacam ini jelas bukan master sebenarnya di balik layar. Di saat yang sama, Fang Yu juga merasakan nafas spesial pria ini. Itulah nafas unik dari Soul Eater, Semi-Spirit, Dao Kong. Mata Fang Yu sedikit dingin. Dengan cara ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Dao Kong dan Asosiasi Toto Budo, setidaknya terkait dengan beberapa anggota tingkat tinggi Asosiasi Toto Budo. Dan hubungan ini kemungkinan besar merupakan hubungan bawahan. Hubungi Simu Yu, yang pernah saya lihat sebelumnya, dan Zhao Jidao, yang pikirannya terkendali. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa kekuatan Dao Kong telah menembus semua tingkat asosiasi seni bela diri. Kamu harus mencari kesempatan untuk memberitahu Huaixu tentang ini, pikir Fang Yu. Dia bersikeras untuk menyelidiki, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Fang Yu, tapi ini jelas merupakan peristiwa besar bagi Huanshu yang telah mengabdikan hidupnya untuk meningkatkan pengaruh asosiasi Budo. Fang Yu dan Huaixu jarang sekali bertukar pikiran dalam beberapa tahun terakhir, namun hubungan mereka lumayan, belum lagi Huaixu juga banyak membantu Fang Yu akhir-akhir ini. Hal ini harus disebutkan. Di sisi lain, pria bermata segitiga yang mendengar kata-kata Fang Yu menjadi pucat dan jantungnya berdebar kencang. Sekarang, dia akhirnya memutuskan bahwa semuanya salah. Dia sama sekali tidak memasuki bagian dalam kuil agung. Sebaliknya, saya malah jatuh ke dalam situasi putus asa. Siapa kamu? Pria bermata segitiga memandang Fang Yu dan bertanya dengan keras. Namaku Fang Yu, tapi bagimu, nama Fang Changsheng mungkin lebih familiar. Fang Yu tersenyum. Fang Changsheng. Mendengar nama ini, pria bermata segitiga itu membuat jantungnya berdebar kencang. Selama periode waktu ini, satu demi satu orang kuat dalam perlombaan semi roh jatuh. Awalnya adalah Tianxi Fuyunhe,
dan kemudian, Yu Liu Zhenren. Beberapa hari yang lalu, ada kabar bahwa dua jenderal, Styx dan Han Meiren telah jatuh. Orang-orang yang meninggal ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata, dan mereka semua adalah orang-orang Daokong Sangxian yang cakap. Dan pelakunya yang membunuh orang kuat ini, semuanya menunjuk ke satu orang, itu adalah Fang Changsheng. Dapat dikatakan bahwa Fang Changsheng adalah pembuat tragedi ras semi-roh akhir-akhir ini. Tetapi Daokong Sangxian tampaknya sibuk dengan hal-hal lain untuk sementara waktu, bahkan jika Fang Changsheng memprovokasi satu demi satu, dia tidak mengeluarkan perintah pembunuhan. Oleh karena itu, para jenderal lainnya, serta para jenderal di atas, tidak berniat menghukum umur panjang. Posisi pria bermata segitiga di ras semi-roh hanyalah seorang gadis kecil yang tidak dianggap serius. Fang Changsheng tidak dapat menyentuh keberadaan yang dapat membunuh sang jenderal. Oleh karena itu, dia tidak pernah bermimpi akan berdiri di depan Fang Changsheng sekarang. Pria bermata segitiga gelombang www.novelringan.com gelombang merasakan nafas kematian. Meski masih berdiri, seluruh tubuhnya gemetar hebat dan tidak ada darah di wajahnya. Daokong ingin kamu datang. Seharusnya karena kamu ingin kamu masuk dan mengambil sesuatu setelah kuil agung dibuka, kata Fang Yu. Iya, maafkan aku, ampuni nyawaku, aku tidak tahu apa-apa, teriak lelaki bermata segitiga itu. Apa yang dia ingin kamu ambil? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Petik 2 petik 2. Pria bermata segitiga itu menangis dengan sedihnya, tapi tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan melemparkanmu ke dalamnya. Fang Yu menunjuk ke kompor di depannya. Melihat cairan keruh mendidih di tungku, pria bermata segitiga itu benar-benar hancur. Dia memintaku untuk mengambil peti harta karun. Ada artefak suci di dalamnya, pria bermata segitiga itu gemetar. Artefak suci, instrumen suci apa? Fang Yu bertanya. Aku benar-benar tidak tahu, tolong lepaskan aku benar-benar tidak tahu apa-apa, teriak pria bermata segitiga itu. Fang Yu sangat puas dengan hasil penyelidikannya. Awalnya, dia masih ragu dengan interior kuil agung. Tapi sekarang, dia yakin. Daokong menghabiskan begitu banyak pemikiran, dan asosiasi Toto Budo berputar-putar, semuanya demi apa yang disebut senjata suci itu. Bagi Fang Yu, artefak suci ini tidak memiliki daya tarik apapun. Tapi dia masih harus mengambil artefak suci itu. Karena Daokong adalah musuhnya. Fang Yu rela melakukan berkali-kali hal yang bisa membuat musuh tidak senang. Apakah akan membiarkanmu hidup? Kamu harus melihat maknanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia berbalik, melompat ke langit, dan menghilang ke dalam pandangan pria bermata segitiga. Pria bermata segitiga itu tercengang selama beberapa detik, dan menangis dengan keras. Dia tidak ingin mati. Kamu akan menjadi korban untuk membuka kuil agung. Ini adalah kemuliaanmu. Di udara, suara yang dalam terdengar. Suara ini seperti guilotin yang jatuh, memotong seluruh kehidupan pria bermata segitiga itu. Kedua boneka yang berdiri di dekat tripod tungku berjalan menuju pria bermata segitiga itu. Pria bermata segitiga itu roboh seluruhnya, dan kotorannya mengalir. Tapi dia bahkan tidak bisa melawan. Pemaksaan di ruang ini benar-benar mengunci dirinya. Segera, dia meraih bahu kedua boneka itu, berdiri, dan berjalan ke tungku di depan. Sangxian, selamatkan aku. Sangxian, selamatkan aku. Teriak pria bermata segitiga itu. Namun teriakan minta tolongnya tidak dijawab. Di ruang ini, semua energi spiritual dari kesadaran spiritual diisolasi dan tidak dapat disalurkan ke dunia luar. Pada saat ia diangkat oleh boneka tersebut dan dilempar ke dalam tungku, wajah pria bermata segitiga itu berubah bentuk, hanya penyesalan dan kebencian di matanya. Dia menyesal datang ke tempat ini, dia membenci pengaturan Daokong Sangxian untuknya. Tapi semuanya sudah terlambat. Engah. Pria bermata segitiga itu dilempar ke dalam kuali tungku oleh kedua boneka tersebut, dan langsung ditelan oleh cairan kental dan keruh. Api hijau masih menyala di bawah tungku. Fang Yu diam-diam memandangi kuali tungku di bawah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun selama 10 detik berturut-turut, tidak terjadi apa-apa. Fang Yu melayang di udara, memandang raksasa Taizong di depannya, dan bertanya, ada apa? Bukankah itu berarti kuil agung bisa dibuka dengan mempersembahkan korban kepada satu orang? Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh tuannya sejak lama,
dan tidak akan pernah salah. Tapi pengorbanan membutuhkan waktu, raksasa Taizong menjelaskan dengan tergesa-gesa. Fang Yu sedikit mengernyit, tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa detik, lingkaran cahaya muncul di atas kepala Fang Yu. Pengorbanan berhasil, kuil agung telah dibuka. Anda bisa langsung memasuki bagian dalam kuil agung selama Anda melewati celahnya. Kata raksasa Taizong. Baiklah, selamat tinggal kalau begitu. Fang Yu melambai ke raksasa Taizong sebelum terbang menuju celah. Melihat Fang Yu menghilang, raksasa Taizong menghela nafas lega. Pukulan Fang Yu terhadapnya barusan seperti mimpi buruk. Mengapa manusia ini begitu kuat? Akankah tuannya membiarkan dia mendapatkan senjata ajaib itu dengan lancar? Atau akankah dia melakukan tes lagi? Lagi pula, dia melanggar aturan. Di tanah, pintu kuil agung mengeluarkan suara lain. Lalu, kedua pintu itu terbuka perlahan. Kali ini, tidak lagi hanya celah yang terbuka, tetapi terbuka sepenuhnya. Berdiri tidak jauh dari situ, Su Lengyun dan Bai Ran saling memandang, ekspresi mereka sedikit gembira. Saat pintu terbuka, Fang Yu berhasil. Benar saja, setelah pintu terbuka penuh, keduanya melihat sosok yang familiar. Masuk dan kunjungi bangunan kuno ini bersama-sama. Fang Yu berkata pada keduanya. Su Lengyun dan Bai Ran segera melangkah maju dan melangkah ke kuil agung. Tuan Fang, Anda baru saja. Bai Ran berjalan ke arah Fang Yu dan bertanya tentang apa yang terjadi sebelumnya. Aku akan menjelaskannya padamu nanti, sekarang kita harus bergegas ke sini dan mengambil barang-barang berharga, kata Fang Yu. Ayo cepat. Bai Ran terkejut, lalu mengikuti gerakan Fang Yu, dia melihat ke atas kepalanya. Saya melihat bahwa itu seharusnya adalah langit-langit, tetapi sekarang menjadi transparan sepenuhnya. Begitu Bai Ran mendongak, dia bisa melihat langit biru dan awan tipis. Di saat yang sama, dia juga melihat cahaya putih, melesat dari posisi tertentu di depan, langsung ke langit. Sinar ini besar atau kecil, namun perubahan dunia seperti ini, sulit untuk tidak menarik perhatian pejuang lainnya. Oleh karena itu, kata-kata Fang Yu yang terburu-buru dapat dipahami. Bisa dibayangkan tidak butuh waktu lama bagi sejumlah besar prajurit untuk datang dari segala arah. Jangan kaget, masuklah ke dalam, ini hanya pinggirannya, tidak ada apa-apa, kata Fang Yu. Meski posisi mereka bertiga berada di dalam gerbang, namun terdapat halaman kosong di depan mereka. Fang Yu berjalan ke depan lebih dulu, dan Su Lengyun serta Bai Ran segera mengikuti. Setelah berjalan melewati halaman, sebuah tembok tebal muncul di depannya. Fang Yu berdiri di tempatnya, mengerutkan kening dan mengamati dinding di depannya. Setelah beberapa detik, dia memutuskan bahwa ini adalah tembok batu asli, dan tidak ada misteri. Sejak saya diizinkan masuk, mengapa membuat hambatan yang tidak perlu seperti itu? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan melayangkan pukulan ke dinding batu di depannya. Ledakan, dinding di depanku meledak, pemandangan di balik tembok juga muncul. Di depan ada aula, layaknya ruang konferensi istana biasa, terdapat pilar batu di kedua sisinya, ruang terbuka di depan, dan tempat duduk tinggi di depan. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran ruangan ini beberapa kali lebih besar dari ruangan pada umumnya. Su Lengyun dan Bai Ran di samping Fang Yu, hanya berdiri seperti ini, menatap platform tinggi di depan, segera merasakan hembusan keagungan gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Jauh di lubuk hati mereka, ada perasaan ingin beribadah. Bagaimana orang bijak agung ini bisa ada? Bai Ran bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Fang Yu sedang melihat sekeliling, mengamati situasi sekitarnya. Meski ruangan ini cukup besar, secara keseluruhan, seperti tembok sebelumnya, masih menjadi penghalang. Kecuali tempat Fang Yu berada ketika ketiganya datang, bagian depan ruangan ini, di kiri dan kanan, dikelilingi oleh dinding batu yang tinggi dan tebal, tertutup seluruhnya, tidak ada celah, itu jalan buntu. Adapun berbagai harta karun yang ada dalam imajinasi, Anda bahkan tidak dapat melihat bayangannya. Bagaimana kabarnya? Apakah dia ditipu oleh raksasa Taizong? Ini sebenarnya bukan bagian dalam kuil agung. Salah, dilihat dari bukaan pintunya, inilah bagian dalam kuil agung. Namun semua yang ada di depan Anda belum tentu merupakan pemandangan sebenarnya di dalam kuil agung. Ketika raksasa Taizong berbicara barusan, dia sering menyebut gurunya, artinya gurunya, penguasa kuil agung,
yang disebut Sage Agung, setidaknya masih ada jejak kemauan. Pikir Fang Yuxin, kalau dipikir-pikir seperti ini, cocok dengan situasi saat ini. Meskipun pengorbanan telah dilakukan, keinginan orang suci agung itu masih tidak mau membiarkan Fang Yu dengan mudah memasuki bagian dalam kuil besar. Daseng iya, kalau kamu punya ketidakpuasan terhadapku, kamu bisa langsung menyampaikannya. Sebenarnya tidak perlu membuat berbagai kendala untukku. Tepatnya, tidak masuk akal untuk melakukannya, tidak perlu membuang waktu semua orang, kata Fang Yu. Su Lengyun dan Bai Ran di samping terkejut saat mendengar kata-kata Fang Yu. Dengan siapa Fang Yu berbicara? Suara Fang Yu tidak nyaring, tapi bergema di ruangan besar itu. Namun setelah ditanggapi, tidak ada tanggapan yang diterima. Ruangan di depannya tetap tidak bergerak. Fang Yu menghela nafas dan melayangkan pukulan ke kursi tinggi di depan. Kekuatan tinju yang kuat, dengan energi yang menyebalkan, menyapu seluruhnya. Tanah, pilar batu di kedua sisi, serta platform tinggi yang dihantam, meledak dalam sekejap, dan puing-puing terciprat. Boom! Tanah bergetar hebat, dan seluruh ruangan hancur oleh pukulan Fang Yu. Tetapi yang aneh adalah meskipun seluruh ruangan tampaknya rusak, tidak ada kerikil yang menyentuh Fang Yu dan ketiganya yang berdiri di tempat. Dari sini terlihat jelas bahwa kamera di depan Anda hanyalah sebuah gambar virtual. Kuil agung yang sebenarnya jelas tidak demikian. Kakak Yu, apa yang terjadi? Su Lengyun juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan suara rendah. Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa bicara. Pada saat yang sama ketika kamar itu hancur, pemandangan di hadapannya berubah lagi. Dari bilik asli hingga hutan primitif yang dikelilingi pepohonan yang menjulang tinggi. Perubahan seperti itu, meskipun halus dan alami, jejak ilusinya sudah terlihat jelas. Dan ada wasiat di kuil agung, yang juga bisa ditentukan. Namun, bahkan jika Fang Yu sudah berbicara dengan jelas, keinginan ini masih tidak mau dikomunikasikan, dan malah terus menggunakan ilusi sebagai penghalang. Ini membuat Fang Yu sedikit tidak senang. Sang Xian, apa yang bisa saya bantu? Seorang pria berdiri dalam bayang-bayang, menggunakan tanda di tubuhnya untuk mengirimkan suaranya. Aku ingin kamu pergi ke Dongdu dan mengambilkan barang untukku. Dao Kong berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar nada marah Dao Kong, hati pria itu sedikit tergerak. Dia telah berada di klan setengah roh selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar nada suara Dao Kong naik turun. Berdasarkan pengetahuannya tentang Dakong, menurutnya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat Dakong marah. Tapi saat ini, setidaknya dari nada bicara Dao Kong, dia mendengar kemarahan yang besar. Bawahannya mau pergi, tapi perlu lebih detail, kata pria itu. Saya akan menandai lokasi spesifiknya secara langsung. Adapun detailnya, Anda tidak perlu mengetahuinya. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah memasuki kuil agung dan mengeluarkan peti harta karun yang saya inginkan. Dao Kong menyela pria itu dengan tidak sabar dan berkata, pahami, bawahan akan segera melakukannya. Pria itu menjawab, dia tahu bahwa suasana hati Sang Xian sedang buruk. Jadi dia tidak boleh bertanya lebih banyak saat ini. Tapi di saat yang sama, dia sangat penasaran. Apa yang terjadi di ibu kota timur, yang bisa membuat Dao Kong Sang Xian yang maha kuasa menjadi sangat marah. Di kuil agung, Fang Yu dan ketiganya masih berdiri di hutan. Saya tidak tahu Anda berasal dari zaman apa, tapi setidaknya di zaman saya, istilah bijak digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berkarakter unggul. Fang Yu berkata dengan sadar, namamu adalah seorang bijak yang agung. Sedikit lebih kuat dari gelar suci. Dengan kata lain, karaktermu juga harus sempurna. Jadi, kenapa kamu mencegahku masuk lebih dalam sekarang? Pengorbanan juga dikorbankan, dan aku belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Berbicara tentang ini, embusan angin tiba-tiba muncul di depan, menyapu posisi Fang Yu. Cacaca, pohon-pohon yang menjulang tinggi di kedua sisinya bergoyang satu demi satu. Hati-hati, Bai Ran berteriak, dan membuat marah tubuhnya. Su Lengyun juga bereaksi cepat, dengan cahaya biru di tangan kanannya. Dan Fang Yu maju beberapa langkah. Wow, angin kencang menyapu seluruh tubuh Fang Yu dan terbang menuju langit. Tapi Su Lengyun dan Bai Ran di belakangnya aman dan sehat, dan mereka bahkan tidak merasakan adanya angin. Saudara Yu, Tuan Fang, Su Lengyun dan Bai Ran sama-sama berteriak. Aku akan diajak bicara, aku harus segera kembali,
kamu bisa berjalan-jalan di sekitar sini. Suara Fang Yu semakin jauh, dan pada akhirnya dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Su Lengyun dan Bai Ran ingin menggunakan truki untuk mengejar ketinggalan, tetapi wajah mereka menjadi pucat dan mereka hanya bisa diam di tempat. Semburan paksaan menutupi seluruh tubuh, menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Di saat yang sama, mereka juga merasakan sebilah pisau tajam yang tak terlihat berdiri di leher mereka. Jika mereka berjuang mati-matian, pedang tajam ini pasti akan menggorok leher mereka. Fang Yu tersapu ke langit oleh angin kencang dan terus naik, tidak tahu berapa meter yang telah dia panjat. Selama proses ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari. Tentunya, bagian dalam kuil agung juga merupakan ruang mandiri, yang bukan milik kenyataan. Sekitar 4 atau 5 menit setelah naik, Fang Yu tiba-tiba melihat sosok berdiri di atas awan di depannya. Sosok ini memunggungi Fang Yu. Ketika Fang Yu melihat sosok ini, dia hanya bisa melihat bayangan kabur. Apa yang terjadi? Fang Yu menyipitkan matanya, berkonsentrasi, dan menoleh lagi. Masih kabur, seperti bayangan abu-abu yang kacau. Fang Yu tidak percaya pada kejahatan, buka mata wawasannya. Dalam penglihatan Eye of Insight, dia sekali lagi melihat sosok di depan. Itu masih kabur. Terlebih lagi, tidak ada hukum di dalam angka ini. Tidak ada hubungan dengan ruang luar. Bagaimana kabarnya? Fang Yu tercengang. www.novelringan.com. Sosok di depannya sangat aneh. Kecepatan hembusan angin melambat, mengirim Fang Yu ke depan sosok kabur ini. Berdiri di atas awan, Fang Yu memandang sosok ini dengan mata terbelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Mungkinkah sosok ini seperti apa? Bagaimana ini mungkin? Kamu datang ke istanaku, apa yang ingin kamu dapatkan? Sosok samar ini tidak peduli dengan mata lurus Fang Yu, dan mengeluarkan suara laki-laki. Mendengar dari suaranya, sosok samar di depanku tidak terlihat seperti monster, tapi agak halus. Petik 2. Kudengar ada beberapa artefak suci di sini, jadi aku ingin datang dan mengambilnya, kata Fang Yu. Artefak suci, ini mungkin yang kamu katakan. Sosok kabur itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke samping. Fang Yu melihat ke samping dan melihat senjata dengan setengah pegangan penuh cahaya putih. Itu hanya memperlihatkan bagian bawah, dan bagian atasnya. Tenggelam ke dalam awan sehingga sulit untuk dilihat. Ini adalah senjata eksklusifku, Sky Secret Halberd. Sosok kabur itu berkata dengan nada datar, jika kamu ingin mengambilnya, kamu bisa mencari cara untuk mencabutnya. Tarik keluar, benda ini milikku. Fang Yu bertanya, terlepas dari mengapa sosok di depannya kabur, matanya berbinar. Ya, sosok kabur itu menjawab. Fang Yu berhenti berbicara, dan berjalan menuju tombak suci di langit di tengah awan. Berdiri di depan tombak suci langit, Fang Yu merasakan kekuatan suci yang mengerikan sebelum dia mengulurkan tangannya. Kekuatan ilahi. Apakah ini benar-benar yang disebut senjata suci? Mata Fang Yu membelalak, matanya dipenuhi keheranan. Tapi dia segera pulih, mengulurkan tangannya dan memegang akar tombak suci yang besar. Kemudian, dengan kekuatan yang tiba-tiba, tombak langit ditarik ke atas. Retakan, setengah dari Sky Celestial Halberd tertanam kuat di awan, tidak bergerak sama sekali. Oke, Fang Yu sedikit mengernyit, meningkatkan kekuatan di tangannya. 5%. Fang Yu dengan kuat menggenggam ujung tombak suci di langit dan menariknya ke atas. Namun awan yang tampak terang dan beterbangan telah dengan kuat menyerap tombak langit. Dengan 50% kekuatan Fang Yu, dia bahkan tidak bisa membuat Sky Celestial Halberd sedikit bergetar. Saya tidak percaya lagi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan kekuatan di tangannya meningkat lagi. Kekuatan Qiceng. Biasanya, Fang Yu menggunakan 70% kekuatannya, dan sebagian besar makhluk tidak dapat menahannya. Namun, tombak suci langit di depannya masih sekuat gunung. Fang Yu melepaskan tangannya, berdiri tegak, dan melihat ke samping sosok kabur itu. Saudaraku, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga orang pertama yang datang ke kuil agung, dan mereka yang harus berkorban juga dikorbankan, mengapa Anda harus mempersulit saya? Kata Fang Yu, aku tidak mempersulitmu. Sosok samar itu berkata dengan nada datar, dengan kekerasan, ia mungkin tidak bisa mencabut tombak langit. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya. Sosok kabur itu melanjutkan, Celestial Halberd mempunyai hak untuk secara mandiri memilih pemilik berikutnya.
Jika kamu yang dipilih olehnya, kamu dapat mengambilnya tanpa usaha apapun. Jika tidak, meskipun Anda memiliki kekuatan untuk menggerakkan inti bumi, Anda tidak dapat membuatnya bergerak sama sekali. Ini adalah pilihan Sky Celestial Halberd, itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi, bukan aku yang dipilihnya. Fang Yu bertanya, sedikit mengernyit. Lihat hasilnya, kata sosok kabur itu. Fang Yu berhenti berbicara, dan menatap tombak suci di langit di depannya. Sejujurnya, Fang Yu menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sejak dia memilih arah latihan-latihan tubuh, untuk waktu yang lama, dia tidak khawatir tentang kekurangan kekuatan. Seiring waktu, di alam bawah sadarnya, gagasan tentang kekuatan yang menahan segalanya muncul. Fang Yu tidak berpikir bahwa apa yang dikatakan sosok samar tadi adalah salah. Mungkin, Sky Celestial Halberd sebenarnya tidak memilihnya. Namun meski begitu, Fang Yu tetap yakin bisa mengeluarkan tombak suci langit. Sebab, dari sudut pandangnya, ia melihat bahwa segala sesuatu yang ada di hadapannya adalah nyata, bukan ilusi. Kemudian, Sky Celestial Halberd sebenarnya dimasukkan ke dalam awan. Di hadapan kekuatan absolut, semua energi dan hukum ini akan dihancurkan. Tepat sekali, uji batas kekuatanmu. Mulut Fang Yu tersenyum, dan tangannya terulur lagi, memegang ekor tombak surgawi. Melihat adegan ini, sosok kabur itu menggelengkan kepalanya, seolah mendesak karena Fang Yu tidak bertanggung jawab. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Kali ini, dia akan melakukan yang terbaik. Ledakan. Fang Yu memiliki cahaya keemasan di kedua lengannya. Meridian sebening kristal di bawah kulit tampak seperti pita. Boom! Kekuatan yang kuat membuat ruang meledak. Pada saat yang sama, awan di bawah kaki Fang Yu mulai bergetar hebat. Mereka tidak dapat menahan kekuatan mengerikan Fang Yu. Di saat yang sama bergetar, awan tebal mulai menghilang. Berdengung, tombak suci di langit bergetar hebat, mengeluarkan suara mendengung. Menghadapi kekuatan mengerikan Fang Yu, sepertinya dia tidak mampu menahannya. Bas, cahaya putih muncul dari tombak itu. Kekuatan suci yang agung terpancar. Fang Yu mengertakkan gigi, kekuatannya mencapai batas. Ledakan, seluruh tubuhnya dibanjiri cahaya keemasan saat ini, dan dia tidak bisa melihat tampilan aslinya. Retakan, detik berikutnya, tombak suci langit naik 1 inci. Benar saja, kekuatan adalah yang utama. Melihat gerakan tombak suci langit, Fang Yu memiliki dasar hati, dan kekuatan di tangannya meningkat lagi. Kakak, ledakan. Tombak di langit tiba-tiba ditarik oleh Fang Yu. Ketika ia benar-benar meninggalkan lapisan awan, seluruh lapisan awan tampaknya telah kehilangan titik kondensasinya dan langsung runtuh. Pada saat ini, kepala tombak suci di langit bersinar sangat terang. Fang Yu memegang tombak suci langit di tangannya, dan bisa merasakan kekuatan suci mengerikan yang terkandung di dalamnya. Pada saat yang sama, Fang Yu merasa ramah. Seolah-olah tombak suci langit ini adalah senjata yang diciptakan untuknya. Bahkan jika Sky Celestial Halberd telah meninggalkan awan, ia tetap terlihat sepenuhnya di udara. Tapi bobotnya sungguh luar biasa. Hanya memegangnya dan tidak membiarkannya jatuh mengharuskan Fang Yu menggunakan lebih dari 30% kekuatannya. Jika Anda ingin mengayunkannya dengan cepat, Anda harus menggunakan setidaknya 50% atau 60% kekuatan Anda. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gabungan berat beberapa gunung terkenal di Tiongkok tidak seberat tombak suci langit ini. Bagaimana mungkin Celestial Halberd tidak memilihku? Tidak masuk akal, berat senjata ini. Hanya aku yang bisa dengan mudah mengayunkannya sekarang, kan? Fang Yu melihat Celestial Halberd di tangannya, matanya bersinar. Dia tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut artefak suci ini. Tapi sekarang sambil memegangnya di tangannya, dia bisa merasakan kekuatan suci di tubuhnya, dan perpaduan ramah antara tombak suci langit. Perasaan ini sangat bagus. Fang Yu yakin bahwa gelombang www.novelringan.com gelombang semakin lama kekuatan suci ini menyatu satu sama lain, semakin ringan tombak suci langit di tangannya. Cahaya di kepala tombak suci di langit perlahan melemah. Saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat kepala tombak suci di langit. Tombak suci langit adalah tombak bermata dua, dengan bilah tajam seperti bulan sabit di kedua sisi ujung senjatanya, bersinar dengan cahaya dingin berwarna perak. Dilihat dari tampilannya, tombak suci langit ini tidak jauh berbeda dengan tombak biasa. Pada badan tombak, terlihat beberapa garis khusus,
yang maknanya tidak diketahui. Fang Yu menoleh dan hendak mengatakan beberapa patah kata kepada sosok samar yang tidak terlihat tadi. Tapi dia melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat sosok ini lagi. Kenapa hilang? Hanya karena wajahku ditampar. Fang Yu bertanya dengan bingung. Aku tidak pernah pergi. Selain itu, wajahku tidak akan dipukul. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama kamu bisa mengeluarkan tombak Vault of Heaven, tombak Vault of Heaven adalah milikmu. Saat ini, suara tenang memasuki telinga Fang Yu. Oke, Fang Yu terkejut terlebih dahulu, lalu melihat sekeliling. Aku ada di tanganmu. Suara itu berkata lagi. Fang Yu menatap Sky Celestial Halberd di tangannya dan tiba-tiba menyadari, aku adalah roh dari Heavenly Sacred Halberd. Suara ini berkata. Fang Yu menatap Sky Celestial Halberd di tangannya, matanya sedikit terkejut. Karena kamu telah berhasil mengeluarkan tombak suci surgawi, kamu adalah tuan baruku. Saat kita bertemu untuk pertama kalinya, sebaiknya kita berbicara tatap muka, kata Kiling. Begitu suara itu turun, Sky Celestial Halberd milik Fang Yu bersinar terang. Kemudian, setelah masa kegelapan, Fang Yu datang ke dunia yang benar-benar baru. Tampak seperti lapangan pencak silat, lapangan kosong, dan banyak patung batu berdiri. Retakan, setengah dari Sky Celestial Halberd tertanam kuat di awan, tidak bergerak sama sekali. Oke, Fang Yu sedikit mengernyit, meningkatkan kekuatan di tangannya. 5%, Fang Yu dengan kuat menggenggam ujung tombak suci di langit dan menariknya ke atas. Namun awan yang tampak terang dan beterbangan telah dengan kuat menyerap tombak langit. Dengan 50% kekuatan Fang Yu, dia bahkan tidak bisa membuat Sky Celestial Halberd sedikit bergetar. Saya tidak percaya lagi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan kekuatan di tangannya meningkat lagi. Kekuatan Qiceng. Biasanya, Fang Yu menggunakan 70% kekuatannya, dan sebagian besar makhluk tidak dapat menahannya. Namun, tombak suci langit di depannya masih sekuat gunung. Fang Yu melepaskan tangannya, berdiri tegak, dan melihat ke samping sosok kabur itu. Saudaraku, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga orang pertama yang datang ke Kuil Agung, dan mereka yang harus berkorban juga dikorbankan, mengapa Anda harus mempersulit saya? Kata Fang Yu, aku tidak mempersulitmu. Sosok samar itu berkata dengan nada datar, dengan kekerasan, ia mungkin tidak bisa mencabut tombak langit. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya. Sosok kabur itu melanjutkan, Celestial Halberd mempunyai hak untuk secara mandiri memilih pemilik berikutnya. Jika kamu yang dipilih olehnya, kamu dapat mengambilnya tanpa usaha apapun. Jika tidak, meskipun Anda memiliki kekuatan untuk menggerakkan inti bumi, Anda tidak dapat membuatnya bergerak sama sekali. Ini adalah pilihan Sky Celestial Halberd, itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi, bukan aku yang dipilihnya. Fang Yu bertanya, sedikit mengernyit. Lihat hasilnya, kata sosok kabur itu. Fang Yu berhenti berbicara, dan menatap tombak suci di langit di depannya. Sejujurnya, Fang Yu menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sejak dia memilih arah latihan-latihan tubuh, untuk waktu yang lama, dia tidak khawatir tentang kekurangan kekuatan. Seiring waktu, di alam bawah sadarnya, gagasan tentang kekuatan yang menahan segalanya muncul. Fang Yu tidak berpikir bahwa apa yang dikatakan sosok samar tadi adalah salah. Mungkin, Sky Celestial Halberd sebenarnya tidak memilihnya. Namun meski begitu, Fang Yu tetap yakin bisa mengeluarkan tombak suci langit. Sebab, dari sudut pandangnya, ia melihat bahwa segala sesuatu yang ada di hadapannya adalah nyata, bukan ilusi. Kemudian, Sky Celestial Halberd sebenarnya dimasukkan ke dalam awan. Di hadapan kekuatan absolut, semua energi dan hukum ini akan dihancurkan. Tepat sekali, uji batas kekuatanmu. Mulut Fang Yu tersenyum, dan tangannya terulur lagi, memegang ekor tombak surgawi. Melihat adegan ini, sosok kabur itu menggelengkan kepalanya, seolah mendesak karena Fang Yu tidak bertanggung jawab. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Kali ini, dia akan melakukan yang terbaik. Ledakan, Fang Yu memiliki cahaya keemasan di kedua lengannya. Meridian sebening kristal di bawah kulit tampak seperti pita. Boom! Kekuatan yang kuat membuat ruang meledak. Pada saat yang sama, awan di bawah kaki Fang Yu mulai bergetar hebat. Mereka tidak dapat menahan kekuatan mengerikan Fang Yu. Di saat yang sama bergetar,
awan tebal mulai menghilang. Berdengung, tombak suci di langit bergetar hebat, mengeluarkan suara mendengung. Menghadapi kekuatan mengerikan Fang Yu, sepertinya dia tidak mampu menahannya. Bas, cahaya putih muncul dari tombak itu. Kekuatan suci yang agung terpancar. Fang Yu mengertakkan gigi, kekuatannya mencapai batas. Ledakan, seluruh tubuhnya dibanjiri cahaya keemasan saat ini, dan dia tidak bisa melihat tampilan aslinya. Retakan, detik berikutnya, tombak suci langit naik 1 inci. Benar saja, kekuatan adalah yang utama. Melihat gerakan tombak suci langit, Fang Yu memiliki dasar hati, dan kekuatan di tangannya meningkat lagi. Kakak, ledakan, tombak di langit tiba-tiba ditarik oleh Fang Yu. Ketika ia benar-benar meninggalkan lapisan awan, seluruh lapisan awan tampaknya telah kehilangan titik kondensasinya dan langsung runtuh. Pada saat ini, kepala tombak suci di langit bersinar sangat terang. Fang Yu memegang tombak suci langit di tangannya, dan bisa merasakan kekuatan suci mengerikan yang terkandung di dalamnya. Pada saat yang sama, Fang Yu merasa ramah. Seolah-olah tombak suci langit ini adalah senjata yang diciptakan untuknya. Bahkan jika Sky Celestial Halberd telah meninggalkan awan, ia tetap terlihat sepenuhnya di udara. Tapi bobotnya sungguh luar biasa. Hanya memegangnya dan tidak membiarkannya jatuh mengharuskan Fang Yu menggunakan lebih dari 30% kekuatannya. Jika Anda ingin mengayunkannya dengan cepat, Anda harus menggunakan setidaknya 50% atau 60% kekuatan Anda. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gabungan berat beberapa gunung terkenal di Tiongkok tidak seberat tombak suci langit ini. Bagaimana mungkin Celestial Halberd tidak memilihku? Tidak masuk akal, berat senjata ini. Hanya aku yang bisa dengan mudah mengayunkannya sekarang, kan? Fang Yu melihat Celestial Halberd di tangannya, matanya bersinar. Dia tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut artefak suci ini. Tapi sekarang sambil memegangnya di tangannya, dia bisa merasakan kekuatan suci di tubuhnya, dan perpaduan ramah antara tombak suci langit. Perasaan ini sangat bagus. Fang Yu yakin bahwa gelombang www.novelringan.com gelombang semakin lama kekuatan suci ini menyatu satu sama lain, semakin ringan tombak suci langit di tangannya. Cahaya di kepala tombak suci di langit perlahan melemah. Saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat kepala tombak suci di langit. Tombak suci langit adalah tombak bermata dua, dengan bilah tajam seperti bulan sabit di kedua sisi ujung senjatanya, bersinar dengan cahaya dingin berwarna perak. Dilihat dari tampilannya, tombak suci langit ini tidak jauh berbeda dengan tombak biasa. Pada badan tombak, terlihat beberapa garis khusus, yang maknanya tidak diketahui. Fang Yu menoleh dan hendak mengatakan beberapa patah kata kepada sosok samar yang tidak terlihat tadi. Tapi dia melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat sosok ini lagi. Kenapa hilang? Hanya karena wajahku ditampar. Fang Yu bertanya dengan bingung. Aku tidak pernah pergi. Selain itu, wajahku tidak akan dipukul. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama kamu bisa mengeluarkan tombak Vault of Heaven, tombak Vault of Heaven adalah milikmu. Saat ini, suara tenang memasuki telinga Fang Yu. Oke, Fang Yu terkejut terlebih dahulu, lalu melihat sekeliling. Aku ada di tanganmu. Suara itu berkata lagi. Fang Yu menatap Sky Celestial Halberd di tangannya dan tiba-tiba menyadari, kamu adalah. Aku adalah roh dari Heavenly Secret Halberd. Suara ini berkata. Fang Yu menatap Sky Celestial Halberd di tangannya, matanya sedikit terkejut. Karena kamu telah berhasil mengeluarkan tombak suci surgawi, kamu adalah tuan baruku. Saat kita bertemu untuk pertama kalinya, sebaiknya kita berbicara tatap muka, kata Kiling. Begitu suara itu turun, Sky Celestial Halberd milik Fang Yu bersinar terang. Kemudian, setelah masa kegelapan, Fang Yu datang ke dunia yang benar-benar baru. Tampak seperti lapangan pencak silat, lapangan kosong, dan banyak patung batu berdiri. Sosok kabur itu muncul lagi di depan Fang Yu. Tuan, halo, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja kepada saya. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu, kata Kiling. Baiklah, aku ingin bertanya dulu, tempat apa ini? Fang Yu bertanya. Setiap alat ajaib dengan spiritualitas memiliki ruang bawaan. Tempat ini adalah ruang internal tombak suci di langit. Tuan terakhirku menamakan tempat ini sebagai tanah di langit, kata Kiling. Lalu apa maksud orang-orang batu di sekitar sini? Fang Yu bertanya. Pemandangan di sini dapat diubah sesuka hati.
Master sebelumnya menetapkan tempat ini sebagai medan seni bela diri untuk membiasakan diri dengan tombak suci di langit. Tuan, jika Anda ingin mengubah tempat ini menjadi pemandangan lain, Anda hanya perlu untuk menggerakkan pikiran, dan pemandangan itu akan segera mengikutimu. Perubahan, kata Qiling. Mendengar Qiling mengatakan itu, Fang Yu langsung memikirkan sesuatu. Benar saja, saat pikirannya bergerak, pemandangan di sekitarnya juga berubah. Manusia batu itu menghilang, dan tanah kosong menjadi sebidang rumput. Warna langit berubah dari terang menjadi gelap, dan matahari sore menggantung tinggi di langit. Tidak jauh di depan Fang Yu, ada sebuah tebing, di bawahnya terdapat lautan tak berujung. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan terdengar kicauan burung yang santai di udara. Adegan di depannya adalah adegan yang paling berkesan di benak Fang Yu. Alasan mengapa adegan ini begitu mendalam bukan karena seseorang, juga bukan karena sesuatu yang spesifik. Itu adalah pemandangan yang dilihat Fang Yu ketika dia pertama kali datang ke puncak Tiandao yang didedikasikan untuk guru Dao Tian tidak lama setelah dia bergabung dengan Tiandaomen. Pada saat itu, Fang Yu penuh dengan hal-hal baru dan kegembiraan, dan dia tidak memiliki banyak pengalaman dengan pemandangan di depannya. Namun, pemandangan ini begitu terpatri dalam ingatan Fang Yu, masih sangat jelas jika dipikir-pikir. Sekarang dia berada dalam adegan seperti itu, Fang Yu sedikit bersemangat karena tombak langit, dan segera menjadi tenang. Tuan, Anda bisa memberi nama baru pada tempat ini, kata Qiling. Puncak surgawi, kata Fang Yu. Oke, jika kamu ingin memasuki tempat ini di masa depan, kamu hanya perlu menggerakkan pikiranmu, kata Qiling. Fang Yu mengangguk, dan mengambil beberapa langkah ke depan, memandangi laut keemasan yang berkilauan oleh matahari terbenam di bawah tebing, merasa sedikit tersesat untuk beberapa saat. Adegan itu dapat diubah melalui ingatan, lalu orang yang ada dalam ingatan. Memikirkan hal ini, hati Fang Yu melonjak, dan segera meninggalkan gagasan ini. Qiling, kamu menyebutkan master terakhir, berapa total master yang kamu miliki? Fang Yu bertanya. Kamu adalah guru ke-9, jawab Qiling. Dengan kata lain, ada total 8 master sebelumnya. Siapa yang memilihmu? Apakah itu orang suci yang agung? Fang Yu bertanya. Orang yang membentukku, mungkin adalah master pertama. Aku tidak memiliki ingatan tentang master ini dan aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Jawab Qiling. Aku tidak tahu apa-apa. Apa maksud kuil agung ini? Tuanmu seharusnya adalah orang suci yang agung, kan? Fang Yu bertanya, Sage Agung, tak satu pun dari 7 mantan master yang saya kenal bernama Sage Agung, kata Qiling. Siapa yang melakukan casting kuil agung, dan mengapa kamu muncul di tempat seperti itu lagi? Fang Yu bertanya, Guru, sebagai roh instrumen, saya hanya dapat bergantung pada instrumen. Pemahaman saya sangat terbatas tentang apa yang terjadi di luar. Oleh karena itu, saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda, kata roh instrumen. Fang Yu mengerutkan kening, meraba dagunya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, bisakah Anda memberitahu saya, siapa nama majikan terakhir Anda? Namanya Hong Tianchen, jawab Qiling. Hong Tianchen. Fang Yu tidak memiliki kesan apapun tentang nama ini. Selain itu, jika senjata seperti Celestial Halberd pernah muncul di Tiongkok, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tapi Fang Yu telah hidup selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah mendengar tentang keberadaan Celestial Halberd. Berapa tahun yang lalu kamu mendapatkan guru terakhirmu? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Guru, saya tidak memiliki konsep waktu, jadi saya tidak dapat menjawab waktu pasti Anda. Satu-satunya hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah bagaimana perasaan saya. Sudah lama sekali, guru terakhir saya telah pergi selama beberapa waktu yang lama. Kata Qiling. Dia pergi karena apa? Fang Yu bertanya. Penerbangan, jawab Qiling. Ini sesuai dengan gagasan Fang Yu. Tapi Fang Yu masih memiliki banyak keraguan. Siapa yang melemparkan tombak langit? Karena tidak ada master bernama Great Sage, lalu siapa yang membangun kuil agung ini? Juga, apa produk dari Sky Saint Halberd? Mengapa Anda belum pernah mendengar keberadaannya sebelumnya? Fang Yu belum pernah mendengar tentang tombak suci di langit. Mengapa Dao Kong mendengarnya dan menyebutnya sebagai senjata suci? Dao Kong bahkan tahu tentang perlunya mengorbankan satu orang untuk memasuki kuil agung. Apa yang terjadi? Pikiran Fang Yu berputar cepat, tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya.
Tapi Fang Yu bisa dengan mudah mencapai kesimpulan. Dao Kong tidak sesederhana yang dia kira. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat dipastikan oleh Fang Yu adalah bahwa Celestial Halberd adalah senjata yang sangat langka dan kuat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang tepat ketika Fang Yu tidak memikirkannya, dia tiba-tiba teringat apa yang dia temui di dunia bawah tanah. Raksasa jam besar itu, jika roh perangkat hanya ada di tombak suci langit, itu tidak dapat mengganggu urusan luar. Jadi, siapa yang menetapkan aturan bahwa satu orang harus dikorbankan untuk membuka pintu kuil agung? Siapa penguasa populasi besar Taizong? Memikirkan hal ini, otak Fang Yu berkelebat. Dia selalu mengikat Sky Celestial Halberd dan kuil agung untuk berpikir bersama sebelumnya, yang jelas-jelas membuat kesalahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kuil agung mungkin tidak ada hubungannya dengan tombak surgawi. Hanya saja tombak suci langit ditempatkan di dalam kuil agung. Di dalam kuil agung, harus ada kemauan. Itu adalah keinginan yang telah membangun tembok sebelumnya, mencoba mencegah Fang Yu menemukan tombak suci di langit. Kehendak itu adalah orang yang membangun kuil agung, dan penguasa Taizong raksasa. Pada saat yang sama, dia juga orang ini, dan aturan bahwa hanya satu orang yang dapat membuka kuil agung dapat dibuka. Aku harus pergi dari sini dulu. Memikirkan hal ini, Fang Yu berkata pada Qiling. Tidak masalah, Tuan, Anda dapat masuk dan keluar tempat ini kapan saja, kata Qiling. Fang Yu mengangguk, berpikir. Detik berikutnya, pemandangan di depannya menghilang dan dia kembali ke dunia nyata. Fang Yu melayang di udara, masih memegang tombak suci langit yang berat di tangannya. Awan di bawah kakiku benar-benar runtuh. Tidak ada apapun di udara. Fang Yu melihat sekeliling dan hendak terbang ke bawah. Tapi saat ini, dia merasakan kekuatan tak terlihat di depannya. Kekuatan ini diberikan pada tombak suci langit di tangannya. Ia ingin mengambil tombak langit. Ingin mencuri barang-barangku. Berhentilah bermimpi. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan tangannya dengan kuat menggenggam tombak langit. Bersaing dengan Fang Yu untuk mendapatkan kekuatan, jelas tidak akan menang. Kekuatan tak kasat mata itu, setelah mencobanya, langsung menyerah. Merasakan hilangnya kekuatan ini, Fang Yu tersenyum sinis. Serahkan tombak suci di langit, aku bisa mengampuni kamu agar tidak mati. Jika tidak, kamu tidak ingin meninggalkan tempat ini. Suara dingin datang dari segala arah. Tidak jauh di depan Fang Yu, sesosok tubuh mengembun di langit yang kosong. Ini adalah pria berjubah emas yang mewah. Wajah pria ini persis sama dengan pria bermata segitiga yang telah dilempar ke dalam tungku pengorbanan di ruang lain. Melihat penampilan pria ini, Fang Yu terkejut sejenak, lalu dia mengerti. Yang disebut pengorbanan sebenarnya adalah menemukan tubuh baru demi kehendak kuil agung. Pria bermata segitiga berjubah emas di depannya masih sama seperti sebelumnya, namun jiwanya digantikan oleh kehendak kuil agung. Tidak heran semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin baik. Fang Yu bertanya dengan sedikit menyipitkan mata, apakah kamu penguasa kuil agung? Pria itu tidak berbicara, biar ku tebak, kamu seharusnya sudah menemukan Sky Celestial Halberd sejak awal, dan kamu mencoba menariknya keluar, tapi gagal. Kamu tetap tidak bisa mengeluarkannya sampai kamu mati, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bersedia melakukannya biarkan senjata ini jatuh ke tangan orang lain, jadi gunakan metode tertentu untuk memasukkan tombak langit ke ruang independen. Setelah itu, kamu menetapkan hukum pengorbanan, dan ingin mendapatkan tubuh yang lebih kuat, maka kamu mencoba mencabut tombak langit lagi. Tetapi kamu tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu singkat setelah menempati tubuh baru itu, Sky Celestial Halberd akan ditarik olehku. Kata Fang Yu dengan senyum tipis di wajahnya. Dalam proses berbicara, wajah pria berjubah emas menjadi semakin jelek. Karena apa yang dikatakan Fang Yu pada dasarnya sejalan dengan itu. Dia telah menyusun rencana ini selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka rencana itu akan terputus sebelum bisa direalisasikan. Tapi di saat yang sama, ini juga merupakan hal yang baik untuknya. Karena, meski dia mengambil tubuh baru, dia mungkin tidak akan bisa mengeluarkan tombak suci langit. Tapi sekarang, Fang Yu sudah mengeluarkan Sky Celestial Halberd dan memegangnya di tangannya. Dengan kata lain, dia sekarang hanya perlu menyingkirkan Fang Yu. Sky Celestial Halberd miliknya. Karena kamu mengetahuinya dengan jelas, maka serahkan Sky Celestial Halberd, jika tidak, jangan ingin pergi dari sini. Karena kamu adalah kehendak tempat ini, kamu seharusnya melihat adegan aku mengalahkan raksasa Taizong. Juga,
Aku bisa mengeluarkan tombak suci di langit. Apa yang dilambangkan ini? Itu mewakili kekuatanku, jauh melampaui Anda. Fang Yu menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menahanku di sini? Kamu akan segera tahu. Pria berjubah emas tersenyum dingin, mengulurkan tangannya dan membuat tanda di udara. Taizong kesurupan. Pria berjubah emas itu berteriak dingin, dan semburan cahaya hijau muncul di tangannya. Setelah itu, gumpalan kemarahan Qian muncul dari belakangnya, dengan cepat menyebar dan meningkat. Secara bertahap, Zenki ini membentuk keberadaan seperti baju besi. Baju besi roh. Hanya dalam beberapa puluh detik, raksasa Taizong setinggi lebih dari 50 meter muncul lagi di depan Fang Yu. Hanya saja raksasa Taizong ini tidak memiliki kesadaran diri, melainkan membungkus pria berjubah emas tersebut hingga membentuk penghalang terkuat. Raksasa Taizong yang kamu kalahkan tadi hanyalah boneka buatanku. Pria berjubah emas menatap Fang Yu, dua mata segitiga dipenuhi aura pembunuh yang ganas. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat mantra terkuat klan Taizong kami. Begitu suara itu turun, pria berjubah emas itu melemparkan tangan kanannya ke arahnya. Raksasa Taizong yang membungkusnya di dalam membuat gerakan yang persis sama, dan kecepatannya sama. Ledakan, tinju seperti batu besar menghantam udara, dan terdengar ledakan suara. Biarkan aku melambaikan tombak surgawi ini. Fang Yu tersenyum sedikit, memegang tombak surgawi dengan tangan kanannya, dan melompat ke depan. Menghadapi tinju yang meledak dengan cahaya biru, Fang Yu mengepalkan tombak di langit dan membanting ke depan. Ujung tombak yang tajam menembus udara, mengeluarkan suara pemotongan yang keras. Detik berikutnya, aku menerima tinju dari depan. Ledakan, ujung pistolnya bersinar dengan cahaya dingin, dan tinju keras yang berubah menjadi armor roh langsung menembus lubang besar. Lubang ini menyebar dengan cepat, retak lapis demi lapis, dan terlihat dalam sekejap, menyebabkan seluruh kepalan tangan runtuh. Pria berjubah emas di tengah tubuh raksasa Taizong menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka tinju raksasa Taizong akan diledakkan dengan mudah. Faktanya, bahkan Fang Yu sendiri tidak memikirkannya. Sebelumnya, dia bermain melawan raksasa Taizong, meskipun prosesnya sangat mudah, tapi dia juga bisa merasakan tubuh setelah armor roh raksasa Taizong sangat keras. Meski tidak sebagus naga roh kristal yang kutemui di ujung utara, ia tidak jauh tertinggal. Tapi sekarang menggunakan Vault of Heaven's Halberd, aku bisa menusuk tinjuku dengan mudah. Tahukah Anda, serangan Fang Yu tidak menggunakan banyak kekuatan, apalagi menggunakan energi sejati atau kekuatan suci yang terkandung dalam tombak suci di langit. Begitulah caraku meraih tombak suci di langit dan menusukkannya ke depan. Pria berjubah emas itu tertegun sejenak, dan segera menarik lengannya ke belakang. membaca www.uukansu.com. Posisi kepalan tangan yang diledakkan langsung menutupi lapisan energi Qian yang menyebalkan. Hanya dalam beberapa detik, tinju itu kembali ke tampilan aslinya. Sialan, tombak suci surgawi adalah senjata suci yang jatuh ke tangannya. Sekarang mustahil bagiku untuk melawannya sama sekali. Pria berjubah emas itu meraung ke dalam. Setelah putaran seperti itu, dia sudah tahu dengan jelas bahwa dia bukanlah lawan Fang Yu. Tapi tombak suci di langit, yang dia dambakan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak menyerah, menyaksikannya jatuh ke tangan orang lain. Terlalu lama penjara, pria berjubah emas itu meraung dan mencubit tangannya. Di sekitar tubuh Fang Yu, tanda yang bersinar dengan cahaya biru muncul satu demi satu, perlahan mendekati Fang Yu. Segera, mereka mengepung Fang Yu. Fang Yu melihat rune yang tidak jelas ini, mengulurkan tangan kanannya dan menyentuhnya dengan ringan. Menusuk, seolah terbakar, jari kanannya langsung terangkat dengan semburan gas putih. Saya menemukan tombak suci di langit, itu milik saya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Pria berjubah emas itu meraung, mengepalkan tangan kanannya, meledak dengan aura yang kuat, dan menyerang ke arah Fang Yu lagi. Itu membosankan. Fang Yu menggelengkan kepalanya, memegang Sky Celestial Halberd di tangan kanannya, dan menjentikkannya ke depan. Saat tombak suci bersilangan, rune terkurung yang melayang itu meledak satu demi satu. Dalam sekejap, teknik pengurungan yang terlalu berat telah dipatahkan. Menghadapi tinju yang meledak, Fang Yu bergegas maju dan dengan mudah mengelak. Karena kamu sangat menginginkan tombak surgawi ini, maka aku akan memberikannya langsung kepadamu dan mengamankannya. Fang Yu menangkap momentum penerbangan tersebut. Mengepalkan tombak langit dengan erat,
dan melemparkannya ke pria berjubah emas yang berada di perlindungan raksasa Taizong di kejauhan. Wow, tombak suci di langit berubah menjadi sentuhan cahaya putih, melintasi langit. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Menghadapi tombak suci dari langit seperti seberkas cahaya, pria berjubah emas langsung panik. Tahukah Anda, ini bukanlah senjata biasa, ini adalah senjata suci yang tidak bisa dia keluarkan sampai tubuhnya membusuk, dan tombak suci langit. Kekuatannya tidak terbayangkan, pria berjubah emas mengertakkan gigi dan mencubit tangannya. Trik ajaib, saat dia melakukan taktiknya, tombak suci langit yang melaju kencang telah bergegas ke dada Taizong raksasa yang menutupinya. Bagian ini adalah tempat berkumpulnya energi sejati paling banyak, dan juga merupakan bagian paling tebal dan paling keras dari tubuh raksasa Taizong. Saat pria berjubah emas melakukan taktiknya, mata segitiganya terbuka membentuk lingkaran, memandangi tombak suci langit yang terbang di depannya dengan ngeri. Dari sudut pandangnya, dia bisa dengan jelas melihat ujung tombak-tombak suci bersinar dengan cahaya dingin. Retakan, armor dada raksasa Taizong yang tebal dan keras hampir tidak dapat menghasilkan hambatan apapun, sehingga tertusuk oleh tombak suci langit. Pria berjubah emas itu berkedip, lalu membuka matanya. Tombak suci langit telah mendatanginya. Apa? Pria berjubah emas itu menjerit ketakutan. Wow, detik berikutnya, teknik tindakan ilahi mulai berlaku, dan cahaya hijau muncul di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menghilang. Ledakan, tombak suci langit melewati langsung posisi asli pria berjubah emas, dan membuka baju besi roh di belakang raksasa Taizong. Kemudian, ia melesat ke depan, berubah menjadi titik cahaya, perlahan-lahan menjauh dari bidang penglihatan. Sosok pria berjubah emas muncul di udara puluhan meter jauhnya. Saat ini, wajahnya tidak berdarah, dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Hampir sepersekian detik, jika trik sulap mulai berlaku terlambat 0,1 detik, dia akan tertusuk oleh tombak suci di langit. Pria berjubah emas menoleh untuk melihat di mana dia aslinya. Raksasa Taizong tempat dia mengembun, dan retakan di dada dan punggung yang tertusuk tombak suci langit muncul. Setelah beberapa detik, seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, dan meledak. Boom! Armor roh meledak, energi sebenarnya yang terkandung di dalamnya meledak, dan gelombang udara menyebar ke sekeliling satu demi satu. Fang Yu berdiri di posisi semula, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Dia tidak peduli dengan ledakan jam raksasa atau kehidupan dan kematian pria berjubah emas. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Sky Celestial Halberd. Andalkan kekuatan yang berlebihan, aku tidak tahu kemana ia akan terbang, bagaimana cara mendapatkannya kembali. Teleportasi ke posisi di mana ia akan terbang untuk mencegatnya terlebih dahulu. Pikir Fang Yu. Tuan, tidak perlu terlalu merepotkan. Misalnya, hari ini Qiongsheng Halberd didominasi oleh Anda. Jika Anda ingin mengingatnya, Anda hanya perlu menggerakkan pikiran Anda, atau beritahu saya. Suara Kiling terdengar di benak Fang Yu. Oh, lumayan. Biarkan kembali, kata Fang Yu. Dimengerti, guru. Jawab Kiling. Wow, begitu suara itu turun, terdengar suara siulan di atas kepala Fang Yu, disertai angin kencang. Fang Yu mengangkat kepalanya dan baru saja melihat tombak suci langit yang jatuh, berhenti di depannya. Arah ini, menunjukkan bahwa ia tidak kembali ke jalur semula, tetapi melewati luar angkasa. Fang Yu menatap Sky Celestial Halberd di depannya dengan heran. Ini adalah fungsi paling dasar, guru. Kiling menjawab dengan tenang. Fang Yu tidak berbicara, dan mengulurkan tangan untuk memegang Sky Celestial Halberd. Senjata atau senjata ajaib yang mampu memelihara senjata roh secara kolektif disebut sebagai senjata roh. Selama hampir 5.000 tahun hidupnya, dia belum pernah melihat senjata roh, tapi banyak. Artefak roh adalah keberadaan yang sangat aneh, karena mereka memiliki jenis makhluk dengan kesadaran otonom, seperti roh artefak. Oleh karena itu, secara teori, alat roh sama seperti biksu, dan potensi pengembangannya tidak terbatas. Seorang beku dapat terbang menuju keabadian, dan masuk akal jika senjata spiritual menguasai hukum ruang angkasa. Tombak suci di langit di depannya jelas merupakan salah satu yang paling menonjol di antara senjata roh, tidak hanya menguasai hukum ruang angkasa, tetapi juga mengandung kekuatan suci. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai instrumen sakral. Tapi memikirkannya seperti ini, Fang Yu menjadi semakin penasaran dengan orang yang menggunakan Celestial Halberd. Kapan tombak suci langit muncul? Fang Yu belum pernah mendengar tentang keberadaan Celestial Halberd sebelumnya,
dia juga belum pernah mendengar nama pemilik Celestial Halberd sebelumnya. Apakah Hong Tianchen, pemilik terakhir Holy Halberd of the Sky, hidup di era sebelum Fang Yu lahir? Hanya kemungkinan ini yang bisa menjelaskan mengapa Fang Yu belum pernah mendengar keberadaan Hong Tianchen dan Heavenly Secret Halberd. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya bisa bertanya padanya tentang tombak suci di langit. Fang Yu menoleh dan menatap pria berjubah emas tidak jauh dari situ. Dia mengetahui nilai dari Celestial Halberd dengan sangat baik, jika tidak, dia tidak akan memikirkannya bahkan sekarang. Mencapai tatapan Fang Yu, pria berjubah emas itu gelisah. Dia menatap tangan Fang Yu, dengan cahaya putih dan aroma tajam dari Sky Secret Halberd. Selain rasa takut, dia lebih enggan dan cemburu. Tombak suci langit jelas merupakan yang pertama dia temukan. Tapi Celestial Halberd yang berada begitu dekat membuatnya menghabiskan seluruh hidupnya, tidak mampu menariknya keluar dan benar-benar mendapatkannya. Oleh karena itu, dia tidak meremehkan matanya, membangun kuil agung, dan menjaga jiwanya dengan metode rahasia klan hingga hari ini, sampai dia menunggu kelahiran kembali daging dan darah yang baru dan kuat, dan sekali lagi mencoba menariknya keluar, tombak suci langit. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah menempati tubuh yang dikorbankan, Sky Celestial Halberd telah jatuh ke tangan orang lain. Tapi saat ini, lawan juga menggunakan Celestial Halberd sebagai senjata ofensif, jadi dia tidak punya kesempatan untuk bertarung. Perasaan ini terlalu sebal dan tidak nyaman. Di mana kamu menemukan tombak surgawi? Saat ini, Fang Yu tiba-tiba bertanya. Pria berjubah emas mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, matanya merah, dan berkata, kamu tidak ingin mengetahui informasi apapun di mulutku. Setelah berbicara, pria berjubah emas memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi gila. Dia tahu betul bahwa dia bukanlah lawan Fang Yu. Lalu, mulailah dengan orang-orang di sekitarnya. Ini masalah besar. Pria berjubah emas menatap Fang Yu dan mengulurkan tangannya untuk mencubit. Di hutan di tanah, Su Lengyun dan Bai Ran, yang terikat oleh tekanan kuat, tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan seluruh tubuh mereka melayang dan terbang ke atas. Setelah sekitar 10 detik, mereka berdua melihat Fang Yu di langit, memegang tombak di langit dengan satu tangan, dan pria berjubah emas dengan wajah pendendam di sisi lain. Tuan Fang, Bai Ran memandang Fang Yu dan berkata dengan susah payah. Wajah Su Lengyun menjadi pucat dan tidak berbicara. Meskipun mereka tidak mengetahui situasi spesifiknya, menilai dari situasi konfrontasi, mereka tahu bahwa mereka telah digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam Fang Yu. Hasil seperti ini tidak dapat diterima oleh keduanya. Memasuki kuil agung, tidak ada yang membantu Fang Yu, malah menjadi beban dan alat tawar-menawar bagi Fang Yu. Tetapi meski keduanya tidak mau, mereka tidak bisa bergerak lagi saat ini. Pemaksaan antara langit dan bumi ini gelombang www.novelringan.com gelombang sangat kuat, menyegel titik akupuntur penting di tubuh mereka sepenuhnya. Fang Yu melirik Su Lengyun dan Bai Ran, lalu menatap pria berjubah emas itu lagi dengan mata dingin. Aku ingin berbicara baik denganmu, tapi sepertinya ini tidak perlu. Suara Fang Yu bercampur dengan aura sedingin es. Hahaha, apa menurutmu aku akan takut padamu? Aku memang bukan lawanmu, tapi aku bisa membunuh orang-orang yang kamu kumpulkan sebelum kamu membunuhku dan membiarkan mereka dikuburkan bersamamu. Pria berjubah emas itu tertawa terbahak-bahak, kata. Sambil berbicara, pria berjubah emas mengulurkan tangan kanannya dan mengangkatnya sedikit ke udara. Engah, Bai Ran dan Su Lengyun hanya merasakan kekuatan yang diberikan pada tubuh mereka tiba-tiba meningkat, dan pada saat yang sama mereka memuntahkan darah. Melihat adegan ini, ekspresi Fang Yu benar-benar dingin. Dia awalnya ingin menyelamatkan nyawa pria berjubah emas untuk sementara dan meminta beberapa informasi tentang tombak suci di langit. Tapi sekarang, hal itu tidak lagi diperlukan. Bagaimana? Apa kamu sangat marah? Lakukan saja. Selama kamu bergerak sedikit, aku akan segera menguleni kedua orang ini menjadi saus daging. Pria berjubah emas itu meraung menatap Fang Yu. Bai Ran dan Su Lengyun, tubuh mereka telah bertahan hingga ekstrim, mereka mengeluarkan suara teredam yang menyakitkan. Fang Yu memandang pria berjubah emas, cahaya merah samar muncul di pupilnya, dan tanda putih dengan cepat berubah. Dalam penglihatannya, dia bisa melihat hubungan antara pria berjubah emas dan paksaan yang mengikat Bai Ran dan Su Lengyun. Runenya terbalik, dan koneksi ini langsung terputus. Bai Ran dan Su Lengyun segera bergegas ke tubuh mereka untuk bersantai, dan rasa sakitnya hilang.
Mari kita bicarakan, bagaimana kamu ingin mati. Fang Yu menatap pria berjubah emas itu dengan tatapan kosong dan berkata. Hearing Fang Yu's words, the face of the man in the golden robe changed. He shook his extended right hand, but he could no longer feel the existence of that connection. He immediately turned his head and looked aside, and found that Bairan and Su Lengyun were able to move their hands and feet freely at this time, gasping for breath. How is this going? He has obviously used the power of this space to restrain Tese to people to death. Although he was horrified in his heart, the man in the golden robe reacted very quickly. But before he had time to do so, he felt a cool breeze before him. Lifting his eyes, he saw Fang Yu with a cold face, standing in front of him, close at hand. If you don't answer, then I will use my way. Fang Yu sighed, clenching his left fist, and blasted toward the head of the man in the golden robe. What? The man in the golden robe only had time to let out a scream, and then stop abruptly. Boom! The whole head of the man in the golden robe, and his body, burst together. The flesh and blood were blown forward. In Fang Yu's vision, he could clearly see that a puff of gas was trying to escape. This is the soul of the man in the golden robe. Fang Yu wanted to annihilate it directly, but instead of doing so, he stretched out his right hand and grabbed it forward. This strand of soul was immediately locked by Fang Yu and pulled back in front of him. Fang Yu released his divine consciousness and forcibly entered this strand of soul. Fang Yu wanted to look for the memory. Fragments of the holy halberd in the sky in this ray of soul. At this time, there were already many warriors on the periphery of the great temple. They all came because of this light emitted from the great temple. Because of Kirongdao's previous intentional publicity for the popularity of the reward order, most of Tese warriors believe that there are countless treasures in the great temple. Therefore, this group of warriors didn't think too much, and rushed into the gate one after another. At the same time, a figure flashed out of the black hole above the great temple. This is a man in a black robe with a sharp face, and an itchy breath exudes from his eyebrows. He is one of Dao Kar's generals, Lu Wei. Before coming here, he had already felt Dao Kong's smooth swings. He knew very well that this time the mission must be successful. The sacred weapon is in the building below. Lu Wei looked down at the great temple below, then glanced at the far door, the group of warriors who were pouring in. Lu Wei expressionlessly swept toward the great temple below. Inside the great temple, Fang Yu floated in the air, his divine sense entered the soul of the man in the golden robe, searching for his memory. It took about 2 or 3 minutes for Fang Yu to find the memory of the holy halberd in the sky. In this memory, the deity of the man in the golden robe, named Hu Zhen, came from an ethnic group named Taizong. Because of the danger encountered during an experience, Hu Zhen fell from the cliff alone, but did not die, only injured his leg. After being in a coma for a while, Hu Zhen woke up and prepared to leave this place at the bottom of the cliff, but before he left, he suddenly found a halberd inserted into the ground on the ground beside him. He stepped forward and, in a way unique to his clan, detected that this halberd contains supreme power. He was overjoyed. After that, the fuzzy figure of Killing appeared and talked with the man in the golden robe. Hu Zhen tried to pull out the halberd of the sky, without a doubt. But he didn't want to just give up such a peerless magic weapon, so he dug up the entire soil. The strange thing is that when he did this, the weight of the entire sky holy halberd was suddenly reduced to cotton, which was easy to pick up. But half of it is still wrapped in soil, unable to move. Therefore, Hu Zhen took away the holy halberd in the sky. Back in the clan, he was greedy and didn't choose to tell the clan members about this, and wanted to monopolize this magic weapon. After that, he kept trying to pull out the holy halberd in the sky, but failed until his life was exhausted. After reading Tese memories, Fang Yu was amazed at Hu Zhen's perseverance and selfishness. Even if he tried his best, he couldn't pull out the holy halberd in the sky. Hu Zhen never thought of telling the outside world about this, and seeking help. This secret has been hidden by him to this day.
Based on TC memories, Fang Yu was able to infer that Hu Zhen's era should have been around 2000 years ago. At that time, 100 flowers bloomed in the world of cultivating immortals, a Taizong clan, and Fang Yu had never heard of it. Needless to say, the celestial halberd was occupied and hidden by Hu Zhen alone, and it was impossible to spread it to the outside world. But thinking about it this way, why did Dao Kong know the existence of the holy halberd in the sky? By the way, Dao Kong. Will there be Dao Kong in his memory? Fang Yu. Boom. Just when Fang Yu wanted to continue searching for Hu Zhen's soul, a loud noise came from above his head. Brother Yu, be careful. Tak jauh dari situ, Su Lengyun berteriak lemah. Ketika Fang Yu mengangkat kepalanya, dia melihat bayangan gelap datang ke arahnya. Memanggil, kecepatan bayangan hitam mencapai titik ekstrim, sehingga terjadi ledakan sonik yang keras di udara. Dalam sekejap, dia bergegas menuju tubuh Fang Yu dan mengulurkan tangan kirinya. Fang Yu melihat telapak tangan kiri orang ini sebenarnya bertatahkan batu hitam. Ledakan, detik berikutnya, cahaya hitam menyembur dari batu di telapak tangannya, langsung ke Fang Yu. Nafas yang kuat mengalir ke arah Anda. Fang Yu mengangkat lengan kirinya dan berdiri di depannya. Boom! Cahaya hitam menerpa lengan kiri Fang Yu. Cahaya keemasan muncul di lengan kiri Fang Yu, tiba-tiba menghalangi erosi cahaya hitam, tetapi cahaya hitam itu runtuh di kedua sisi. Dan sosok di atas, memanfaatkan kesempatan ini, mengulurkan tangan dan meraih tombak suci Fang Yu di langit. Tujuannya hanya satu, ternyata untuk merebut tombak suci di langit. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, dan langsung melepaskan tangan kanan yang memegang tombak suci di langit, membiarkan lawan merebutnya. Lu Wei di udara, melihat pemandangan ini, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia langsung mengulurkan tangannya, memegang tombak surgawi di langit, ingin mengambilnya. Tapi saat dia memegang tombak di langit dengan tangannya, wajahnya tiba-tiba berubah. Terlalu berat, wow, seluruh tubuh Lu Wei dengan cepat dijatuhkan oleh tombak suci di langit, yang seberat gunung Tai. Fang Yu berdiri di tempat, menatap Lu Wei yang jatuh sambil tersenyum bercanda, dan berkata dalam hatinya, Qiling, kamu harus bersenang-senang dengan orang ini. Aku harus pergi melakukan hal lain. Saya bersedia melayani Anda, Guru. Jawab Qiling. Fang Yu berbalik dan terbang menuju Su Lengyun dan Bai Ran tidak jauh dari sana. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Yu bertanya. Bai Ran menggelengkan kepalanya, mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Fang, saya baik-baik saja. Saya, maaf telah merepotkan Anda. Melihat Bai Ran menyalahkan dirinya sendiri, Fang Yu tahu apa yang dipikirkannya. Kamu benar-benar tidak melakukan kesalahan gelombang www.novelringan.com gelombang sebaliknya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Fang Yu menepuk bahu Bai Ran dan berkata. Bai Ran menunduk dan tidak berkata apa-apa. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak, Fang Yu mengetahui kepribadian Bai Ran dengan sangat baik. Oleh karena itu, Fang Yu tidak banyak bicara, dan mendatangi tubuh Su Lengyun. Wajah Su Lengyun masih sedikit pucat. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke dahi Su Lengyun. Teknik penyembuhan semacam ini, aku bisa mengajarimu nanti, kata Fang Yu. Ya, Su Lengyun merasakan tubuhnya pulih dengan cepat, menunjukkan senyuman ringan dan mengangguk. Meskipun hatinya sangat menyalahkan diri sendiri, dia tidak membantu Sang Yu. Tapi dia berbeda dari Bai Ran. Dia sangat mengenal Fang Yu dan tahu bahwa Fang Yu tidak suka dia mengatakan itu. Oleh karena itu, dia tidak berkata apa-apa. Saya pasti harus menjadi lebih kuat. Namun jauh di lubuk hati Su Lengyun, tekad untuk menjadi lebih kuat semakin kuat. Ayo pergi, kita belum berbisnis. Fang Yu berkata, sudah waktunya berjalan-jalan di dalam kuil agung yang sebenarnya. Saat mencari ingatan Hu Zhen barusan, Fang Yu memperhatikan bahwa Hu Zhen telah meletakkan banyak barang di dalam kuil agung dan akan menikmatinya setelah dia mendapatkan kembali tubuhnya. Fang Yu sangat tertarik dengan banyak barang ini. Sekarang saya telah sampai di kuil agung, saya tidak dapat mengambil tombak suci dari langit. Memikirkan hal ini, Fang Yu tiba-tiba teringat akan jiwa Hu Zhen. Memalingkan kepalanya, Fang Yu melihat jiwa Hu Zhen yang tak tergoyahkan tidak jauh dari situ. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengarahkan ke jiwa Hu Zhen. Panggilan, sekelompok api merah melesat menuju kejauhan, langsung menelan jiwa Hu Zhen. Menyengat,
Semburan udara putih naik, dan jiwa Hu Zhen benar-benar terbakar. Fang Yu belum tentu membunuh Hu Zhen sejak awal. Tapi dia mengancam Fang Yu dengan Su Lengyun dan Bai Ran. Ini adalah sesuatu Fang Yu tidak bisa mentolerir. Lu Wei dengan kuat menggenggam tombak langit dengan kedua tangannya. Tombak langit dengan paksa menariknya untuk terbang kemana-mana. Dalam hal ini, Lu Wei bahkan tidak menyebutkan mengambil tombak dari langit, dia bahkan tidak bisa menahan diri. Dia tahu bahwa begitu dia melepaskan tangannya, artefak suci yang membuat Dao Kong Sangxian begitu khawatir akan langsung terbang keluar dari pandangannya, dan akan sulit untuk temukan lagi. Dengan cara ini, dia tidak bisa kembali dan mengaku pada Dao Kong Sangxian. Oleh karena itu, dia tidak berani melepaskannya. Kekuatan Celestial Halberd terlalu kuat. Lu Wei bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengerahkan dirinya sendiri. Kamu harus menemukan cara untuk menghentikannya. Mata Lu Wei sangat menakjubkan, pikirannya berputar cepat, memikirkan jalannya. Setelah beberapa saat, dia memikirkan sebuah cara, melepaskan tangan kanannya, dan bergegas maju menuju tombak suci di langit. Batu hitam di telapak tangannya tiba-tiba memuntahkan gelombang kejut yang mengandung kekuatan dahsyat. Dia ingin menangkap dampak gelombang kejut tersebut, dan dengan paksa menghentikan Sky Celestial Halberd. Tapi segalanya menjadi bumerang. Dengan cara ini, bahkan tombak langit tidak dapat dihentikan setengahnya. Cara ini tidak berhasil. Kalau begitu buatlah rintangan. Kondensasi. Lu Wei menggumamkan Fajue dalam hati, dengan telapak tangan kanannya menghadap ke depan. Dinding es tebal dengan cepat mengembun di udara di depan. Ledakan. Tombak langit membawa Lu Wei langsung melewati dinding es. Setelah melewati dinding es, arah tombak suci langit tiba-tiba berubah dan melesat ke atas. Tiba-tiba berbalik arah, menyebabkan tangan Lu Wei hampir meleset dan terlepas. Lu Wei mengertakkan gigi dan dengan kuat menggenggam tombak langit. Kemudian, dia memasuki perjalanan yang sangat menyakitkan. Sky Celestial Halberd menuntunnya, terus-menerus memutar arah dan bergegas. Ketika Lu Wei sangat kesakitan, Fang Yu membawa Su Lengyun dan Bai Ran kembali ke tanah. Sejak Hu Zhen menghilang, tidak ada lagi perasaan manipulasi di kuil agung. Hasilnya, semua ilusi palsu itu lenyap. Bagian dalam kuil agung kembali ke tampilan aslinya. Setelah kembali ke tanah, Fang Yu menemukan bahwa banyak prajurit biasa telah memasuki bagian dalam kuil agung. Pada saat ini, di aula besar, lusinan prajurit melihat sekeliling, mencari kemungkinan harta karun. Ketiga Fang Yu yang turun dari langit tidak menarik perhatian para pejuang fanatik tersebut. Untuk kelompok pejuang ini, pasti ada banyak harta karun di dalam kuil besar yang baru saja dibuka dan diubah. Sekarang, waktu adalah uang. Tidak ada waktu yang terbuang, semuanya digunakan untuk mencari harta karun. Bagaimanapun, kuil besar ini konon memiliki sejarah hampir 2000 tahun. Harta yang disimpan di sini tidak boleh bernilai rendah. Jika Anda bisa mengambil satu atau dua senjata ajaib atau ramuan kelas 1 di sini, belum lagi fungsinya, mereka bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Fang Yu memandang sekelompok prajurit yang melihat sekeliling, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia yang telah melihat ingatan Hu Zhen sangat jelas bahwa tidak peduli seberapa keras para pejuang ini bekerja keras, tidak peduli seberapa hati-hati mereka mencari, mereka tidak akan menemukan harta karun apapun di sini. Karena, Hu Zhen, pria itu menyembunyikan segalanya dengan sangat dalam. Anda harus melewati beberapa tingkat institusi untuk benar-benar memasuki ruang penyimpanannya. Fang Yu memimpin Su Lengyun dan Bai Ran langsung ke sudut kiri atas aula besar. Disinilah dua dinding bertemu, dan ditempatkan patung singa dari batu. Patung singa jenis ini terdapat pada berbagai posisi di dalam aula, sehingga posisinya tidak menonjol. Selain itu, banyak pejuang yang telah mengunjungi lokasi ini, dan tidak ditemukan kelainan. Oleh karena itu, hanya ada Fang Yu di tempat ini. Fang Yu maju 2 langkah, mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di atas patung singa. Retakan, dengan suara lembut, rahang singa itu tiba-tiba turun 3 poin. Fang Yu memasukkan tangannya ke dalam mulut singa lagi, mencari tombol kecil, dan memutarnya dengan lembut. Saat ini, Fang Yu, Su Lengyun dan Bai Ran di belakang, bersinar terang. Wow, detik berikutnya, ketiganya menghilang di tempat pada waktu yang bersamaan. Di aula, prajurit lain masih mencari dengan susah payah, dan tidak ada yang memperhatikan ketiga Fang Yu yang tiba-tiba menghilang.
Fang Yu dan ketiga orang itu datang ke ruang rahasia yang gelap. Tidak ada apapun di sini, hanya tembok di depan. Ada mural di dinding. Isi muralnya berantakan. Beberapa orang memiliki senjata dan berbagai medali rune. Sungguh rugi jika ada orang lain yang berdiri di sini. Tapi Fang Yu berbeda. 2 langkah ke depan, dia berjalan ke mural itu, di depan sebuah rune seukuran telapak tangan, dan menekan telapak tangan kanannya. Retakan, ada suara tajam lainnya. Tanah di bawah kakiku tiba-tiba tenggelam. Su Lengyun dan Bai Ran di belakang terkejut dan ekspresi mereka berubah. Namun perasaan terjatuh tidak bertahan selama 2 detik sebelum menghilang. Saat ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi lebih terang. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah seikat permata, manik-manik, dan emas berkilau. Permata emas ini bertumpuk seperti bukit. Fang Yu dan Su Lengyun tidak tertarik dengan hal-hal ini. Sia-sia, matanya tegak. Tuan Fang, saya. Melihat Fang Yu berjalan ke depan, Bai Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya sambil menoleh. Bolehkah aku menaruh ini? Bai Ran menunjuk ke tumpukan permata di depannya, dengan nada gembira. Tentu saja bisa. Jika mau, kamu bisa memindahkan semuanya. Lagi pula, semuanya tidak dimiliki, kata Fang Yu. Terima kasih, Tuan Fang. Bai Ran membungkuk pada Fang Yu dan segera berlari ke depan. Dan Fang Yu dan Su Lengyun berjalan maju. Dalam ingatan Hu Zhen, Fang Yu sangat tertarik pada 2 objek. Item pertama adalah kumpulan metode rahasia klan Taizong. Item kedua adalah peta harta karun. Dalam ingatan Hu Zhen, terlihat bahwa dia paling peduli dengan kedua hal ini. Kumpulan rahasia klan Taizong, tentu saja, kebijaksanaan seluruh klan dimaafkan jika diteruskan. Namun untuk peta harta karun lainnya, Fang Yu tidak menemukan asal-muasalnya dalam ingatannya, namun terlihat bahwa Hu Zhen juga sangat mementingkan peta harta karun tersebut, bahkan lebih dari sekedar koleksi rahasia. Setelah berjalan melewati aula luar dari berbagai harta karun lawan, sebuah gerbang batu kecil muncul di depannya. Pintu batu ini perlu dibuka dengan teknik yang tidak jelas. Tapi Fang Yu tidak repot-repot melakukan ini, dan menendang simen hingga pingsan dan berjalan masuk. Di ruangan kecil itu, ada lebih dari selusin peti harta karun. Menurut ingatan Hu Zhen, Fang Yu langsung menemukan 2 peti harta karun berisi buku koleksi rahasia dan peta harta karun. Fang Yu berjongkok di ruang terbuka di ruangan kecil itu, menghancurkan 2 peti harta karun yang terkunci dengan 2 kepalan tangan, dan mengeluarkan banyak koleksi rahasia klan Taizong dan peta harta karun darinya. Fang Yu membalik beberapa halaman, secara acak dan menyisihkan kumpulan metode rahasia. Hal semacam ini, pelajari perlahan ketika Anda punya waktu. Kemudian, Fang Yu mengambil peta harta karun dan mengamatinya dengan cermat. Peta harta karun ini cukup buruk, dan metode pembuatannya sangat kasar. Itu hanya selembar kertas putih biasa, bobrok karena terkikis bertahun-tahun. Jelas sekali gambar ini digambar oleh tangan seseorang, dan rutenya berkelok-kelok serta abstrak. Ada juga beberapa anotasi, tetapi simbol yang digunakan untuk anotasi tersebut belum pernah dilihat sebelumnya, jadi saya tidak dapat memahaminya. Dalam ingatan Hu Zhen, terlihat bahwa Hu Zhen juga tidak dapat memahami peta harta karun ini. Namun dia tetap mementingkan peta harta karun ini, jadi dia telah menyiapkan banyak organ. Saya harus terus mencari ingatannya sekarang untuk melihat dari mana peta harta karun ini berasal. Fang Yu mengetuk dahinya, menyesal telah menyelesaikan gumpalan jiwa sebelum waktunya. Saudara Yu, sepertinya ada garis di balik gambar ini. Su Lengyun, yang berada di samping, mengingatkan dengan lembut saat ini. Fang Yu membalik peta harta karun dan menemukan sebaris teks di tengah belakang. Tapi kata-kata ini, yang juga tidak bisa dimengerti, adalah font yang sangat aneh. Fang Yu mengerutkan kening, dan setelah memikirkannya sebentar, dia mengumpulkan peta harta karun dan metode rahasia yang berat ke dalam ruang penyimpanan cincin halus. Kemudian, dia berdiri, memandang Su Lengyun, dan bertanya, ada banyak sekali barang di sini, tidakkah kamu mengambilnya? Wajah Su Lengyun sedikit merah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jangan malu, jika kamu tidak mengambil barang-barang ini, kamu akan tinggal di sini dan menyia-nyiakannya. Lupakan saja, aku akan membantumu mengambil barang-barang itu dulu, dan kemudian aku akan melihat mana yang cocok untukmu setelah aku kembali. Kata Fang Yu sambil mengulurkan tangan kanannya. Cincin halus di jari telunjuk menunjukkan cahaya biru.
Semua peti harta karun di seluruh ruangan kecil dimasukkan ke dalam cincin halus oleh Fang Yu. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Fang Yu keluar dari kamar kecil bersama Su Leng Yun yang sedikit linglung gelombang www.novelringan.com gelombang. Begitu saya keluar, saya menemukan bahwa perhiasan emas dan perak di aula luar juga telah dijarah dengan sia-sia. Sekarang, bahkan Fang Yu pun terkejut. Bairan, di mana tas penyimpanan sebesar itu? Tuan Fang, saya akan menerima semua ini dulu, dan setelah saya kembali, Anda dapat mengambil apa yang Anda inginkan, kata Bairan. Petik 2 titik. Tidak buruk, Fang Yu mengangguk, menyetujui. Tuan, orang itu telah kelelahan oleh saya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saat ini, pikiran Fang Yu terdengar seperti roh instrumental. Bawa dia langsung ke hadapanku. Fang Yu mengangkat mulutnya, menunjukkan cibiran.